Lah, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam al-usul fit tafsir. Pada pekan yang lalu atau sebulan yang lalu kita sudah sampai pada nuzulul Quran sababi. Turunnya Al-Quran itu yang didahului oleh sebab. Itu sudah kita bahas bahwa sebab turunnya Al-Quran itu boleh jadi berupa pertanyaan yang Allah jawab dalam ayat Al-Quran, atau boleh jadi ada suatu kejadian yang terjadi dan butuh pada penjelasan hukum, atau butuh kepada tahdzir, peringatan. Atau yang ketiga, terjadinya suatu perbuatan yang butuh kita ketahui hukumnya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Ini halaman 14. Halaman 14. Ini fawaidu ma'rifati asbabin nuzul. Fawaidu ma'rifati asbabin nuzul. Fawaid artinya faedah-faedah mengetahui asbabun nuzul. Apa manfaatnya kita mengetahui asbabun nuzul? Ya. Fawaid, faedah-faedah. Ma'rifati mengetahui asbabin nuzul. Nah. 16 ya. 16 di bukunya Bunda ya. Ya di sini halaman 14. Baik. Ma'rifatu qala al-muallif rahimahullah wa tayyaba sarah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Telah berkata muallif Ibnu Utsaimin rahimahullah, ma'rifatu asbabin nuzuli muhimmatun jiddan. Mengetahui asbabun nuzul itu sangat penting, muhimmah. Ya. Mengetahui asbabun nuzul itu sangat penting, li'annaha tuaddi ila fawaida katsiratin minha. Karena mengetahui asbabun nuzul itu dapat mengantarkan kepada faedah-faedah yang banyak. Jadi ada banyak faedah kita mengetahui asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, ya, ada banyak faedahnya. Yang pertama, kata beliau, bayanu annal Qur'ana nazala minallahi ta'ala. Bayanu annal Qur'ana nazala minallahi ta'ala. Dengan mengetahui asbab nuzul, kita tahu bahwa Al-Quran itu turunnya dari sisi Allah. Al-Quran itu turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bayanu annal Qur'ana nazala minallah. Bahwa Al-Quran ini memang benar-benar turun dari sisi Allah. Ya. Wa dzalika li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yus'alu 'anil syai' fayatawaqqafu 'anil jawabi ahyanan. Apa buktinya? Buktinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam
pernah ditanya tentang sesuatu, yus'alu 'ani syai', ditanya tentang sesuatu, fayatawaqqafu 'anil jawab. Lalu beliau tawakkuf, beliau diam, beliau berhenti menjawab. Kadang-kadang Rasulullah itu beliau berhenti menjawab, tawakkuf, ya, diam, hatta yanzila alaihi wahyu, sampai datang atau sampai turun kepada beliau wahyu, sampai turun wahyu kepada beliau. Naam. Au yakhfa alaihi al-amr al-waqi', au yakhfa alaihi al-amr al-waqi', atau mungkin ada sesuatu perkara yang samar bagi Rasulullah. Ada perkara yang tidak jelas bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayanzilul wahyu mubayyinan lahu. Lalu wahyu turun untuk menjelaskan perkara yang samar ini atau perkara yang tidak jelas ini. Jadi poin yang pertamanya Bapak Ibu, dengan asbabun nuzul ini kita tahu ada dengan asbabun nuzul ini jelas bahwa Al-Qur'an itu turunnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu tidak dibuat-buat, Al-Qur'an itu tidak dikarang-karang, tetapi tanzilum min rabbil alamin, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Misalul awwali qauluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Contoh yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 85, ya. Apa kata Allah? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad mengenai ruh. Apa itu ruh, ya? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwa ruh itu adalah min amri rabbi, adalah urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Ya. Ayat ini Bapak Ibu, ini ada asbabun nuzulnya. Diceritakan dalam Sahih Bukhari, fa fi Sahihil Bukhari an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Anna rajulan minal yahud qala, bahwasanya ada seorang laki-laki dari kalangan Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Qasim marruh, ya Abul Qasim marruh, wahai Abul Qasim. Abul Qasim itu siapa Bapak Ibu? Abul Qasim itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kunyahnya Abul Qasim, karena anak beliau ada namanya Al-Qasim. Jadi kunyah beliau Abul Qasim. Wahai Abul Qasim, marruh, apa itu ruh? Fasakata. Lalu Rasulullah terdiam. Fasakata itu lalu Rasulullah terdiam. Ya. Wa fi lafdhin fa amsakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertegun. Ya, tertegun. Falam yarudda alaihim syai'a, sehingga beliau tidak menjawabnya sedikit pun. Fa'alimtu annahu yuha ilaihi, maka ketika itu saya tahu bahwa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menerima wahyu. Sedang menerima wahyu. Faqumtu maqami. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, lalu aku berdiri di tempatku. Falamma nazala al-wahyu qala. Ketika wahyu itu telah turun, beliau berkata, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang perkara ruh, maka katakanlah ruh itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh yang pertama. Ya. Nabi ditanya, lalu beliau tertegun, terdiam. Berhenti. Ya. Lalu yang kedua gimana? Contoh yang kedua, wa mithalus tsani qauluhu ta'ala yaquluna la in raja'na ila al-madinah la yukhrajanna al-a'azzu minha la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Surat Al-Munafiqun ayat yang ke-8. Firman Allah, yaqulun, mereka berkata. Mereka di sini maksudnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Ya, gerombolan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Apa kata mereka? La in raja'na ilal Madinah. Kalau kami pulang ke Madinah nanti, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Orang-orang yang kuat akan mengeluarkan orang-orang yang lemah. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang kuat di sini? Maksud dari orang munafik tadi itu, al-a'az itu, yang kuat itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa yang dimaksud dengan al-adzal? Yang mereka maksudkan al-adzal di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih Bukhari dijelaskan. Nah, anna Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu sami'a Abdullah bin Ubay ra'sal munafiqina yaqulu dzalik. Ya, dalam sahih Bukhari diriwayatkan ada sahabat namanya Bapak Ibu Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini mendengar Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu siapa? Ra'sul munafiqin. Ra'sul munafiqin itu pentolannya kaum munafik. Ya, pimpinannya, pentolannya. Kira-kira begitu. Ya. Jadi Zaid bin Arqam ini mendengar Abdullah bin Ubay ini mengatakan yang demikian. La in raja'na ilal Madinah la yukhrijanna minhal a'az la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Ya. Jadi Zaid bin Arqam mendengar Abdullah bin Ubay ini mengatakan yang demikian tadi. Yuridu annahu al-a'az. Yuridu annahu al-a'az wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-adzal. Yang dia maksud, yang Abdullah bin Ubay ini maksud, dia ini yang al-a'az tadi. Dia ini orang yang kuat tadi. Dan Rasulullah serta sahabat-sahabatnya itulah yang lemah. Jadi secara tidak langsung tentu Abdullah bin Ubay ini mengatakan kami akan mengeluarkan Muhammad dan sahabat-sahabatnya dari Madinah. Ya, tapi dia tidak menyebut secara langsung. Ya, dia mengatakan la yukhrijanna, orang-orang yang kuat akan mengeluarkan orang-orang yang lemah. Itu bahasanya. Siapa yang kuat yang dia maksud? Dirinya. Siapa yang lemah yang dia maksud? Itulah Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Lalu fa akhbara Zaidun ammahu bidzalik. Jadi Zaid memberitahu pamannya perihal itu. Mengkabarkan pamannya perihal itu. Fa akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pamannya Zaid pun memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai ucapan Abdullah bin Ubay tadi. Ya.
Fada'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Zaidan fa akhbarahu bima sami'. Lalu Nabi memanggil Zaid bin Arqam ini, Bapak Ibu. Dipanggilnya Zaid bin Arqam ini, lalu si Zaid ini memberikan kabar, memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang ia dengarkan. Nah, saya tadi dengar wahai Rasul, atau kemarin saya dengar wahai Rasul, bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, la in raja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minhal adhal. Ya. Thumma arsala ila Abdullah bin Ubay wa ashabih fahalafu ma qalu. Lalu Rasulullah ini mengutus seseorang kepada Abdullah bin Ubay dan para sahabatnya. Fahalafu ma qalu. Jadi Abdullah bin Ubay ini bersumpah bahwa mereka tidak mengucapkan ucapan tersebut. Ya, jadi orang munafik ini seperti itu, Bapak Ibu ya. Ya, tentu tidak mau ngaku dia. Ya, mereka bersumpah. Ya. Fasaddaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan mereka. Justru membenarkan mereka, percaya kepada orang munafik ini ketika itu. Ketika perkaranya belum jelas, ketika perkaranya masih samar. Ya. Fa anzalallahu tasdiqa Zaidin fi hadhil qissah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai bentuk pembenaran terhadap Zaid bin Arqam. Ya. Orang-orang munafik itu yang berdusta, Zaid ini memberikan kabar yang benar. Fastabanal amru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga jelaslah perkara ini bagi Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, hal ini membuktikan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar dari Allah. Karena ada perkara yang mungkin tidak diketahui oleh Nabi, perkara yang samar, tidak terlihat oleh Nabi, langsung Allah beritahu. Nah, ini faedahnya kita mempelajari asbabun nuzul. Ada satu kitab Bapak Ibu yang khusus untuk asbabun nuzul ini. Ada kitab asbabun nuzul itu karya Imam Suyuti. Ada satu lagi karya Imam Al-Wahidi. Itu biasanya khusus menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang ada sababun nuzulnya. Ya. Jadi kalau kita mengetahui asbabun nuzul itu enak, Bapak Ibu. Mengetahui asbabun nuzul itu enak dan kita menjadi takjub. Ya. Bapak Ibu kalau mungkin tahu sebab nuzulnya Al-Baqarah 187 mungkin luar biasa. Kalau kita mengetahui asbabun nuzul itu, kita lebih menghayati apa ayat yang kita baca. Oh, ini ayatnya ternyata ceritanya begini dulu. Ya, ceritanya begini dulu. Nah, itu. Kalau terjemahannya sudah ada, Pak. Ada terjemahannya. Ada di toko buku takwa. Di takwa ada. Ada yang pertama karangan Imam Suyuti. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya judulnya Asbabun Nuzul saja. Asbabun Nuzul. Kalau bahasa Arabnya kalau tidak salah Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Ya, Ustaz. Ya, salah. Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Tapi kalau yang bahasa Indonesianya Asbabun Nuzul saja namanya. Asbabun Nuzul. Nanti lihat karangan As-Suyuti. Nanti lihat karangan Al-Wahidi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, asbabun nuzul itu sudah ada dalam kitab-kitab tafsir. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, itu banyak asbabun nuzul. Kadang satu ayat itu lebih dari satu. Cuman untuk memudahkan, ada para ulama yang memang mengkhususkan satu kitab isinya asbabun nuzul saja. Isinya asbabun nuzul saja. Nah, itu ya. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu, bahwa Al-Quran itu benar-benar dari
dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua Bapak Ibu, bayanu inayatillahi ta'ala bi rasulih sallallahu alaihi wasallam fid difa'i anhu. Ya. Dengan mempelajari asbabun nuzul, menjelaskan kepada kita inayatullah, ya, perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap rasulnya, fit difa'i anhu, dan pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap rasulnya. Bagaimana Allah begitu memperhatikan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu membela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalu zalika qauluhu ta'ala wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahidah. Dan orang-orang kafir berkata, kenapa Al-Qur'an itu tidak turun jumlatan wahidah, sekali turun saja kepada Nabi Muhammad? Kenapa harus berangsur-angsur? Kenapa harus berangsur-angsur selama 23 tahun? Ya, selama 22 tahun. Kenapa enggak jumlatan wahidatan saja? Kenapa enggak sekali turun aja dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Kenapa enggak sekali turun saja? Allah katakan, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka. Demikianlah untuk meneguhkan hatimu. Untuk meneguhkan hatimu. Diturunkan Al-Quran itu berangsur-angsur untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warattalnahu tartila, dan telah kami bacakan ia kepadamu dengan tartil. Ya. Lalu wa kadzalika ayatul ifki. Ayatul ifki. Begitu juga mengenai ayat-ayat al-ifki. Ayat-ayat yang berbicara tentang hadisatul ifki. Tahu hadisatul ifki itu Bapak Ibu? Hadisatul ifki itu, ya, adanya tuduhan dari kaum munafik ketika itu bahwa istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha berzina. Itu hadisatul ifki. Langsung Allah turunkan ayat Bapak Ibu mengenai ini. Langsung Allah turunkan ayat mengenai hadisatul ifki ini untuk membela apa? Membela kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri beliau. Ya. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa begitu perhatian, begitu kepedulian dan begitu pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap rasulnya. Fa innaha difa'un an firashin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Turunnya ayat ifki ini, ayat hadisatul ifki ini merupakan difa'. Difa' itu merupakan pembelaan terhadap apa? Terhadap rumah tangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tathhirun lahu amma dan nasahu bihil affakun. Ya. Dan penyucian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dari apa-apa yang dikotori oleh kaum-kaum pendusta. Ya. Sekaligus mengembalikan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari apa-apa yang dikotori oleh kaum-kaum pendusta. Affakun. Nah, itu ya Pak Ibu ya. Jadi yang pertama tadi kita tahu, yang pertama tadi bahwa asbabun nuzul ini bukti bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah. Yang kedua, asbabun nuzul itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu memperhatikan dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, bayanu inayatillahi ta'ala bi'ibadihi fi tafriji kurubatihim wa izalati ghumumihim.
Asbabun nuzul itu bukan hanya perhatian Allah terhadap Rasul, bukan hanya pembelaan Allah terhadap Rasul dan keluarganya, tidak, tetapi juga inayah Allah dengan hamba-hambanya, perhatian Allah terhadap hamba-hambanya, fi tafriji kurubatihim, dalam meluaskan kesempitan-kesempitan mereka dan menghilangkan kesusahan-kesusahan mereka. Ya. Contohnya apa Bapak Ibu? Misalu dzalika ayatut tayammum. Contohnya apa? Ayat tayammum. Ayat tayammum itu, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum junuban. Ya. Wa in kuntum junuban, bukan wa in kuntum junuban, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid. Dia ada dua ayatnya Bapak Ibu ya. Yang pertama di An-Nisa, yang kedua di Al-Maidah. Wa in kuntum junuban itu di Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum ala safarin aw in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Ini kan ayat tayammum. Kalau kamu sedang sakit atau sedang dalam safar atau sehabis melakukan hubungan tapi tidak ada air, maka kita disuruh apa? Tayammum. Sebab nuzulnya Bapak Ibu, ini diceritakan dalam Sahih Bukhari, annahu dha'a iqdun li Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ada perhiasan Aisyah itu yang hilang. Perhiasan Aisyah itu hilang. Hilangnya itu Bapak Ibu ketika dalam perjalanan. Di sini katakan wahiya ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Bahwasanya perhiasan Aisyah itu hilang ketika dia bersama Nabi di dalam perjalanan Nabi. Fa aqama an-nabiyyu li talabihi. Lalu Nabi itu berhenti, bermukim sebentar untuk mencari perhiasan tadi, mencari kalung tadi. Ya. Wa aqama an-nas ala ghairi ma. Hatta orang-orang yang ikut bersama Nabi, orang-orang yang ikut berjalan bersama Nabi, bersafar bersama Nabi, juga ikut mukim. Ala ghairi ma, padahal tidak ada air. Tidak ada air ketika itu Bapak Ibu ya. Fasyakau dzalika ila Abi Bakar. Lalu mereka mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Fadzakaral hadis, lalu disebutkan hadisnya panjang. Lalu di akhirnya dikatakan fa anzalallahu ayatat tayammum fatayammamu. Lalu di akhir ayat tersebut, karena mereka tidak ada air, mau berwudu, mau salat, tidak ada air, Allah turunkan ayat tayammum, fatayammamu sa'idan tayyiban, maka bertayammumlah. Sehingganya ada orang mengatakan begini, faqala Usaid bin Hudair mengatakan, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Ya. Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Apa kata Usaid bin Hudair ini? Ayat tayammum ini adalah keberkahan kalian wahai keluarganya Abu Bakar. Karena ayat tayammum ini turun karena sebab apa? Hilangnya kalung Aisyah. Aisyah itu siapa? Istri Nabi. Anaknya siapa? Anaknya Abu Bakar, As-Siddiqah bintus Siddiq. Ya, As-Siddiqah bintus Siddiq. Ya. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini bayangkan ya. Jadi ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah kepada hambanya. Kalau kita tahu asbab nuzul ini, betapa perhatiannya Allah kepada kita. Ya Bu? Apakah setiap ayat itu ada nuzulnya? Misalnya satu
jawabnya dia lemah. Jadi ada orang itu berkabe karena nanti bodoh. Oh iya iya iya. Sebenarnya apa tafsirnya gitu nuzul hari Quran apa ya? Iya. Jadi Bapak Ibu ya, apakah setiap ayat itu ada asbabun nuzulnya? Itu. Jadi begini Bapak Ibu, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ada ayat itu yang ibtidai, ada yang sababi. Ada ayat itu turun didahului oleh sebab, itu sababi namanya. Ada ayat itu turun tanpa didahului oleh sebab, itu namanya ibtidai. Lalu pertanyaan Ibu tadi, ada orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa melihat asbabun nuzul, menafsirkan dengan akal pikiran saja. Ya, jadi kita melihat asbabun nuzul ini penting supaya tidak salah paham dan salah tafsir. Ya, tapi nanti ada juga pembahasannya ini Bapak Ibu. Al-ibratu bi umumil lafzi au bi khususis sabab. Yang dijadikan pedoman dalam memahami ayat itu keumuman lafaz atau kekhususan sebab. Itu nanti kita bahas. Ada kaitannya dengan pertanyaan Ibu itu. Karena boleh jadi ayatnya punya sebab yang khusus, tapi nanti bisa dimaknai secara umum. Secara umum. Kita apa tadi jangan meninggalkan keturunan yang kita lemah. Jadi kita lemah itu artinya anak itu lebih banyak, jadi dia akan bodoh nanti. Iya. Itu namanya menarik ayat sesuai dengan iya. Namanya menarik ayat sesuai dengan pikirannya. Wallahu alam. Nanti insyaallah kita bahas dulu ya. Sama juga Bapak Ibu. Ayat tentang Al-Baqarah 187. Ini mungkin keluar sedikit dari apa sini? Dari contoh di sini. Al-Baqarah 187 itu Bapak Ibu mengenai puasa ya. Uhilla lakum lailatas shiyam ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bercampur pada malam hari di bulan puasa itu, dihalalkan pada malamnya bercampur. Di dalam ayat tersebut ada wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian mana benang hitam, mana benang putih, mana benang hitam. Itu ada sebab nuzulnya Bapak Ibu. Jadi dulu di awal-awal disyariatkan puasa itu mulainya ketika masuk waktu Isya atau ketika orang telah tertidur. Itu ketika awal-awal disyariatkan puasa. Lalu ada sebagian sahabat yang merasa yang merasa hal ini terlalu berat, bahkan ada yang telongsong Bapak Ibu, ada yang pingsan. Ada sahabat namanya Qais bin Sirmah Al-Ansari. Qais bin Sirmah Al-Ansari ini Bapak Ibu kerjanya di ladang siang hari, ladang kurma. Dia pulang ke rumah, datang waktu berbuka, ditanya kepada istrinya, apakah ada yang akan dimakan? Ternyata tidak ada. Dicarikanlah makanan oleh istrinya keluar. Qais ini tunggu istrinya. Akhirnya dia terlelap. Kalau sudah terlelap, aturannya ketika itu tidak boleh lagi makan dan minum. Tidak boleh lagi makan dan minum, tidak boleh lagi mengkonsumsi sesuatu. Akhirnya apa? Tidak jadilah Qais ini makan. Tidak jadi Qais ini makan Bapak Ibu. Tentu dia menahan sampai besoknya. Di siang hari Qais ini pingsan. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah hal tersebut. Allah turunkan Al-Baqarah 187 sehingganya jadilah syariat puasa itu seperti yang kita lakukan saat ini. Kita menahan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kalau kita menghayati ayat itu dengan asbabun nuzulnya, kalau kita pahami ayat itu dengan asbabun nuzulnya, kita jadi terharu, kita jadi tahu bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah terhadap kita. Ayat itu Bapak Ibu ya.
Kemudian sudah berapa baru Bapak Ibu? 3 baru ya. Yang pertama, penjelasan bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah. Yang kedua, perhatian Allah dan pembelaan Allah terhadap Rasulnya. Yang ketiga, perhatian Allah kepada hamba-hambanya, ya, kepada hamba-hambanya dengan memberikan keluasan kepada hambanya, dengan menghilangkan kesempitan, menghilangkan kesusahan, ya. Lalu yang keempat Bapak Ibu, fahmul ayah 'alal wajhi sahih. Fahmul ayah 'alal wajhi as-sahih, memahami ayat sesuai dengan pemahaman yang benar. Misalu dzalika qauluhu ta'ala innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Surat Al-Baqarah 158. Al-Baqarah 158. Innas safa wal marwah. Ya, kalau innas safa wal marwah itu tabayang dewa sa'i antara safa dan marwah. Sesungguhnya safa dan marwah adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Maka siapa saja yang berhaji atau berumrah, fala junaha, maka tidak mengapa dia bersa'i di antara keduanya. Allah mengatakan fala junaha Bapak Ibu. Tidak mengapa. Kira-kira kalau kita tidak melihat asbabun nuzulnya, apa yang kita pahami Bapak Ibu? Sa'i itu apa? Wajibkah atau boleh? Nah, berdasarkan ayat ini boleh saja. Tidak sampai dia wajib Bapak Ibu. Tidak termasuk juga sunat. Tidak termasuk, apalagi rukun. Karena fala junaha, tidak mengapa kamu sa'i. Daba'a do kalau sawa. Daba'a sa'i do. Artinya kalau dilakukan, tidak dilakukan, ya, itu kan yang kita pahami ketika membaca ayat ini tanpa memahami asbab nuzulnya. Tanpa memahami asbab nuzulnya. Ini yang kita pahami Bapak Ibu. Lalu di sini katakan ay yas'a bainahuma. Yang dimaksud dengan ayat tawafa bihima itu maksudnya yas'a bainahuma, bersa'i di antara keduanya. Itu kan ayat tawafa bihima. Ayat tawafa bihima itu maksudnya berkeliling-keliling di antara keduanya. Maksudnya sa'i di antara keduanya. Ya, dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa Marwah 7 kali ya. Fa inna zahira qawlihi fala junaha alaihi anna ghayata amri sa'i bainahuma an yakuna min qismil mubah. Zahir ayat fala junaha alaihi ma itu Bapak Ibu, ya, ada ketemu Pak? Ya. Zahir ayat fala junaha itu tidak mengapa itu ghayat amri sa'i bainahuma, bahwa yang paling puncak atau yang paling sa'i antara Safa dan Marwah itu paling-paling Bapak Ibu, paling-paling hukumnya cuman mubah. Paling jauh atau paling berat hukumnya cuman mubah. Tidak sampai sunnah, tidak sampai rukun. Kalau kita pahami tanpa melihat asbab nuzul. Kalau kita pahami tanpa melihat asbab nuzul. Ya. Kalau dicari asbab nuzulnya apa Bapak Ibu? Di sini jelaskan. Wa fi sahihil Bukhari, dalam sahih Bukhari dijelaskan an Asim bin Sulaiman, dari Asim bin Sulaiman qala sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'anis Safa wal Marwah. Kata Asim, saya tanya kepada Anas bin Malik mengenai Safa dan Marwah. Kata Anas, kunna nara annahuma min amril jahiliyah. Kami dahulu para sahabat memandang
bahwa sa'i di antara Safa dan Marwah itu termasuk bagian dari perkara jahiliyah. Jadi yang waktu itu tertanam dalam pikiran sahabat itu, sa'i antara Safa dan Marwah itu apa? Bagian dari perkara jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu bersa'i dulu Bapak Ibu. Ada patung-patung di sana kan? Ada manat, ya, ada patung di sana dulu di sana. Bahkan mereka bersa'i itu tanpa memakai diceritakan begitu. Bapak Ibu ya, bertawaf itu tanpa memakai pakaian. Di sekeliling Ka'bah itu dulu banyak patung, banyak berhala. Ya. Jadi para sahabat ketika itu memandang bahwa sa'i ini termasuk perkara jahiliyah. Falamma kanal Islam amsakna anhuma. Lalu setelah datang Islam, kami tidak mau lagi sa'i. Kami tahan diri kami untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Tidak mau mereka sa'i. Fa anzalallahu ta'ala inna Safa wal marwata min sya'irillah. Lalu Allah turunkan Safa dan Marwah itu sesungguhnya adalah bagian dari syiar-syiar agama Allah. Sampai Allah katakan fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Maka tidak mengapa baginya untuk bersa'i di antara keduanya, di antara Safa dan Marwah. Ya. Jadi yang tidak mengapanya di sana itu Bapak Ibu bukan berarti boleh, tetapi untuk menghilangkan perasaan para sahabat yang merasa tidak enak untuk bersa'i. Itu ya. Ini karena itu perkara jahiliyah. Kok dilakukan lagi setelah kita masuk Islam, untuk menghilangkan perasaan-perasaan seperti itu. Ya. Wa bihadza urifa anna nafyal junahi laysa al-muradu bihi bayanu aslu hukmi as-sa'i wa innama al-muradu nafyu taharrujihim biimsakihim anhu. Maka dengan demikian yang diketahuilah bahwa maksud dari la junaha itu Bapak Ibu, tidak mengapa itu maksudnya apa? Bukanlah maksudnya bayanu asli hukmi sa'i. Bukanlah maksudnya itu menjelaskan hukum asal sa'i. Jadi kata fala junaha itu tidak dimaksudkan untuk menjelaskan hukum sa'i, bahwa hukumnya boleh. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya apa? Wa innamal muradu nafyu taharrujihim. Tetapi yang dimaksudkan di sana adalah meniadakan perasaan tidak enaknya para sahabat. Menghilangkan perasaan tidak enaknya para sahabat karena mereka apa? Mereka dulu tidak mau bersa'i. Ya. Haitsu kanu yarawna annahuma min amril jahiliyah. Karena para sahabat memandang sa'i itu termasuk perkara jahiliyah ketika itu. Ya. Lalu Allah turunkan ayat ini, sa'i itu disyariatkan bahkan termasuk rukun haji. Silakan. Termasuk rukun haji dan rukun umrah. Rukun haji dan rukun umrah. Kalau enggak bersa'i, batal. Ya, batal. Ya. Batal. Lalu dikatakan amma aslu hukmi sa'i faqad tabayyana biqaulihi min sya'airillah. Adapun hukum asal sa'i itu, marhaban ya syekhana, marhaban, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan.